Yakin cicilan kamu sehat? Yuk kita bahas di Financial Update. Oke, di episode sebelumnya kita udah pernah bahas nih tentang pinjaman. Di episode sebelumnya itu kita bahas tentang bagaimana sih caranya supaya pinjaman itu termasuk pinjaman yang produktif. Makanya kalau teman-teman belum lihat, boleh lihat di episode sebelumnya ya. Kali ini aku lagi mau bagi-bagi info tentang caranya mengecek kesehatan dari cicilan atau hutang kalian. Kita nih ya sebagai manusia pastinya memiliki banyak kebutuhan, bener nggak? Tapi teman-teman harus bisa bedain nih antara kebutuhan sama keinginan. Jangan sampai nanti tumpang tindih dan akhirnya malah nyusahin diri sendiri. Nah, dalam beberapa kondisi, ada beberapa kebutuhan itu yang sekiranya mungkin ke depannya dianggap mendesak, bener nggak? Mendesaknya kebutuhan itu akhirnya membuat teman-teman mengambil keputusan untuk, sudah deh, aku melakukan pinjaman saja untuk menutupi kebutuhan tersebut. Nah, pertanyaannya sudah tepat atau belum ya keputusan tersebut? Nah, kalau benar-benar mendesak banget, kalian misalnya mau apa ya? Mau bayar kuliah? Mau bayar atau mau beli kendaraan? Pada dasarnya ya teman-teman ya, kalau misalnya memang ada keinginan untuk saya mau dong punya pinjaman atau mengajukan pinjaman. Banyak sekali ya sekarang pintu-pintu atau cara-cara untuk teman-teman bisa ngambil atau mendapatkan pinjaman. Kalau melalui bank, itu dia akan minta. Satu, teman-teman ini punya pemasukan kah? Misalnya punya slip gaji kah? Karena bank sendiri untuk memberikan pinjaman, dia sendiri tidak mau ada resiko kalau uang yang dipinjamkan olehnya itu macet atau tidak bisa dikembalikan. Sehingga bank akan benar-benar mensortir dan menfilter kira-kira layak nggak untuk diberikan pinjaman. Biasanya batas ambangnya sekitar 70% dari pemasukan. Nah, di bank itu kita mengenal namanya rasio kredit, teman-teman. DBR, orang bilang. Di mana bank itu akan mengukur rasio pemasukan itu berbanding dengan pengeluaran. Gaji 10 juta, terus dia mau mengajukan KPR. Bank ini akan ngecek, dengan gaji 10 juta, dia punya cicilan apa lagi yang terdaftar. Punya rapot kredit di bank, mau pinjaman, kartu kredit, KPR, apa segala macam, itu tercatat semua dari BI Checking. Setelah ditotal, belum KPR, dia punya cicilan 3 juta setiap bulan. Berarti dia masih punya modal 7 juta, bener nggak? Kalau bank itu rata-rata dia akan melihat selama 1 bulan itu biaya hidupnya orang ini habisnya berapa sih? Lihat dari rekening korannya. Dia setiap bulan itu anggap berapa? Misalnya dia butuh biaya hidup itu 5 juta. Berarti dia hanya punya selisih 2 juta saja untuk kalau dia mau ngajuin pinjaman lagi. Cicilannya dia sanggup hanya tersisa 2 juta. Maka kalau dia ternyata ngambil KPR, terus cicilan KPR-nya itu hanya 1,5 juta, masih bisa approve nggak? Bisa. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau cicilannya di atas 3 juta atau di atas 5 juta, tentu saja tidak akan approve. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu yang namanya disebut dengan DBR. Kalian udah tahu nih untuk perhitungan rasio kredit. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih caranya ngatur cicilan ya. Si Gari nih ada contoh. Gari punya kebutuhan, pengen banget punya kendaraan pribadi karena dia mobilitasnya tinggi banget nih. Lalu karena handphonenya juga sudah mulai lemot, dia butuh handphone baru. Nah, kira-kira Gari harus ngapain dulu ya? Beli motor dulu atau beli handphone dulu? Ya, dengan contoh case seperti Gari, satu, dia mobilitasnya tinggi. Yang kedua, dia butuh pengganti handphone. Jadi si Gari ini kalau saya boleh saran ya Gari ya, kalau untuk sekarang mobilitas atau mobilisasi memang dibutuhkan karena dia warawiri. Yang dibutuhkan lagi yang paling urgent adalah saat ini adalah alat komunikasi kalau saya boleh bilang. Karena alat komunikasi itu akan sangat membantu pekerjaannya Gari. Karena kalau handphone sudah mulai terganggu, komunikasi terganggu, otomatis rezeki, bisnis semua juga agak sulit ya untuk dikejar, ngerti gak sih? Motor perlu nggak ya? Saat ini saya boleh bilang kalau Gari alokasi dananya lebih untuk beli handphone, ya sudah, Gari harus bangun lebih pagi. Supaya apa? Supaya bisa kejar naik kereta sesuai dengan kondisi di lapangan saja. Gari seperti apa, jangan sampai beli handphonenya dua handphone mahal yang terbaru gitu ya, handphone lamanya udahlah yang penting gengsi dulu gitu ya, sebenarnya masih bisa dipakai atau masih bisa diperbaiki gitu, tapi dia pilih untuk beli handphone baru dan akhirnya maksain, tapi gue juga beli motor, butuh banget beli motor ya, gimana pinjam kanan kiri ya, akhirnya beli motor ya, akhirnya kecekek sendiri deh sama pinjaman. Aku sekarang ini masih belum ngerti nih soal rasio kredit nih ya. Gara-gara dulu aku nggak ada yang ngasih informasi nih Ci. Tapi sekarang akhirnya aku jadi kelilit pinjaman, aku harus apa? Nah teman-teman, ini pertanyaan kayak begini nih sering banyak ya saya ketemu di lapangan ya.
yang banyak lilit sama pinjaman online ya. Kalau kita punya kelilit pinjaman atau berhutang, caranya harus bagaimana? Ada 3 teman-teman. Ya, yang pertama, tambah pemasukan. Tambah pemasukan. Gimana caranya tambah pemasukan? Kenali diri sendiri. Harus tahu kita tuh punya kelemahan dan kekuatan apa. Yang kedua, top atau kurangi pengeluaran. Ya, yang tidak perlu itu harus dikurangi. Sehingga apa? Masih nambah spread dana yang kita punya. Karena pengeluaran kita itu benar-benar kita tahan, ya, tapi kita tambah lagi pemasukan. Jadi spread dana yang kita miliki juga lebih bertambah. Masuk ke step yang ketiga, yaitu investasi. Kuncinya di mana? Disiplin. Kalau teman-teman bisa disiplin, 3-3 pasti bisa jalan. Balik lagi berarti ke diri sendiri. Nah, salah satu caranya lagi untuk menambah pemasukan, teman-teman boleh dong ya cek-cek ke websitenya kita di kopnuspos.com ya, ataupun bisa cek di sosial media kita. Kita ada yang namanya Orange Partner, di mana di situ teman-teman bisa punya kesempatan untuk menambah pemasukan, lalu menambah kolega ya. Kalau mau tahu lebih detail boleh cross check langsung di website kita ya, ataupun di sosial media kita. Atau kalau misalnya mau tahu lebih detail boleh datang ke cabang-cabang terdekat ya, boleh konsultasi mengenai Orange Partner. Bagaimana sih caranya mendaftar menjadi Orange Partner, terus apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengembangkan. Nah, boleh ya teman-teman. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di acara Financial Update berikutnya.